untuk Capricorn single, Sun, Moon, Rising, and Venus tidak selalu resonate untuk seluruh Capricorn single di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Gitu ya Capricorn untuk love reading kamu. Baik Capricorn, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi ketika memasuki tanggal 1 sampai 15 Juli 2020. Baik Capricorn, jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Capricorn atau seseorang yang sedang ngepoin Capricorn di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Baik, sebelumnya Capricorn, ketika video ini tidak cocok untuk kamu atau tidak selalu cocok untuk kamu, itu tandanya bukan energi kamu. Karena ini energi general, banyak orang juga bisa bersifat vice versa. Kalau kamu cuman ingin energi kamu saja untuk dibantu dalam memecahkan teka-teki rahasia kehidupan asmara kamu, finansial kamu, karir kamu, lingkungan kamu, atau apapun itu, kamu bisa menghubungi Najah di kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description. Oke? Gitu. Jadi jangan marah kalau misalkan ini nggak cocok untuk kamu, karena ini bukan personal reading gitu. Baik, karena ini general reading, saya tarik energi Capricorn yang ada di dunia ini. Semoga kamu yang menonton bisa ketarik, oke? Capricorn single, saya mulai, saya tarik energi kamu. Oke Capricorn, baik. Di sini di bottom of the deck kamu ada Eight of Cups terbalik, situasi tentang bagaimana kamu sudah tidak mau lagi mengharapkan seseorang yang kurang pasti dalam hidup kamu. Jelas sekali situasinya. Di Eight of Cups terbalik ini, kamu sudah sangat lelah, udah sangat berdarah-darah, udah sangat terletih-letih di sini, udah nggak mau lagi berharap. Udah nggak mau lagi overthinking, udah nggak mau lagi untuk memikirkan hal-hal yang kurang penting di hidup kamu di sini, termasuk seseorang yang pernah kamu kecewakan atau seseorang yang pernah mengecewakan kamu di sini. Kamu udah nggak mau mikirin mereka. Kamu udah nggak mau lagi berharap lebih untuk mereka. Udah stop kamu overthinking, udah stop. Ini di masa 1 sampai 15 Juli 2020, saatnya untuk kamu untuk jumping. Untuk move, bergerak. Bergerak untuk apa Najah? Bergerak untuk mengupgrade diri kamu agar kamu tidak overthinking lagi di sini. Sangat jelas sekali situasinya di masa 1 sampai 15 Juli 2020, Capricorn berusaha untuk menyibukkan dirinya, berusaha untuk memalingkan fokusnya dari penyesalan, dari kesakitan, dari kekecewaan, dari pengkhianatan, perselingkuhan atau apapun itu. Capricorn berusaha untuk memalingkan fokusnya ke hal yang lain di sini, karena udah gak mau lagi berharap, udah gak mau lagi juga memberi PHP pada orang-orang di sini. Capricorn udah melakukan move di sini. Sangat jelas situasinya. Baik, di sini ada Three of Pentacles, ada Six of Swords terbalik, ada The Date. Wow, jelas sekali situasinya Capricorn. Tumpuhan kamu, tujuan kamu di masa 1 sampai 15 Juli 2020 sekarang bukan tentang overthinking. Sekarang bukan cinta yang kurang pasti, tetapi cinta yang memang pasti yang akan kamu ambil. Tetapi tentang cinta yang tulus yang akan kamu yakinkan. Tetapi cinta yang benar-benar kamu seriusi di sini yang akan kamu ajak ke pelaminan atau akan kamu upgrade di sini. Nah, kamu udah gak mau lagi dalam situasi percintaan yang kayak anak kecil, kamu udah gak mau. Jelas sekali situasinya di masa 1 sampai 15 Juli 2020. Masa overthinking kamu, masa kecewa kamu, masa susah atau sulit tidurnya kamu karena cinta di sini udah berakhir.
udah sangat berakhir. Di masa 1 sampai 15 Juli 2020, di sini hasil akhirnya adalah di mana kamu berusaha untuk move dan mengupgrade diri kamu, memalingkan fokus kamu dari hal yang kurang penting ke hal yang lebih penting lagi untuk sisa hidup kamu ke depan. Itu yang kamu pikirkan di sini. Tumpuhan kamu di sini bukan soal cinta, tetapi soal bagaimana kamu bisa mencukupi kehidupan kamu, membahagiakan kehidupan kamu, mencukupi keluarga kamu atau anak kamu atau orang tua kamu di sini. Begitu. Jelas sekali. Ya. Ketika kita pernah kecewa atau ketika kita pernah mengecewakan, maka jangan pernah larut dalam kekecewaan. Bolehlah kita menengok dari kekecewaan tersebut, tetapi jangan lama-lama. Karena apa? Sisa hidup kita itu untuk perbaikan, bukan untuk mengenang. Ketika kita selalu mengenang, itu namanya kebodohan. Saya selalu mengatakan bahwa itu adalah hal kebodohan. Karena apa, Capricorn? Karena tidak lain tidak lebih adalah ketika kita hanya mengharap, ketika kita hanya mengenang, ketika kita hanya bertumpu pada seseorang, kebahagiaan kita ikut hilang ketika orang tersebut hilang. Itu kebodohan yang sangat-sangat dahsyat. Nah, kebodohan dahsyat tersebut bisa merusak segala macam organ yang ada dalam diri kita, termasuk jiwa, termasuk masa depan. Dan kita akan menjadi seseorang yang stuck kalau kita terus tenggelam dalam kebodohan. Begitu Capricorn, oke? Ya, aku cukup happy sekali di sini ketika saya melihat readingan untuk kamu Capricorn, karena di sini kamu bukan Capricorn yang terlalu bucin-bucin banget di sini, karena kamu berusaha untuk melupakan masa lalu, melupakan kekecewaan, melupakan kesedihan untuk mengupgrade diri kamu dan memperbaiki diri kamu di sini. Merenovasi diri kamu. Renovasi kayak rumah aja sih, Najwa. Iya, renovasi tidak harus kita merenovasi barang, tetapi merenovasi pola pikir kita. Pola pikir kita yang awalnya hanya gini-gini aja, gitu-gitu aja, kita perlu untuk merenovasi. Untuk apa, Najwa? Ya, untuk pemikiran kita lebih baik lagi ke depan, agar kita tidak terlalu terjerumus dalam jurang yang sama. Tetapi kalau jurangnya beda, sama aja mendapatkan kecewaan, bullshit dong Najwa. Gini loh Capricorn, ketika kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, pemikiran yang lebih dewasa, mendewasakan diri untuk kepentingan diri sendiri, itu akan ada jalan di mana kamu mendapatkan cobaan dan meraih kesuksesan dari cobaan yang telah kamu lalui. Begitu. Jadi ketika kamu pernah menjalin kisah cinta atau asmara di sini dan kamu pernah gagal, nah, ini adalah saatnya. Ini adalah waktu yang tepat di mana kamu bisa untuk memperbaiki kedewasaan kamu dan tidak selalu menjatuhkan kebahagiaan kamu pada orang lain di sini. Ya. Baik, di sini ada Strength terbalik, ada Two of Pentacles terbalik, dan ada Seven of Wands terbalik. Situasi tentang bagaimana di masa 1 sampai 15 Juli 2020 kamu sudah pernah sangat bersabar menghadapi pasangan kamu di sini, dan kamu udah nggak mau lagi ikut campur dalam permasalahan yang dihadapi oleh kamu dengan pasangan kamu, dan kamu memutuskan untuk diri kamu saat ini adalah Capricorn yang single, Capricorn yang bebas, Capricorn yang bisa merencanakan masa depannya sendiri dengan bantuan orang-orang terkasih, doa orang-orang terkasih, support orang-orang terkasih, orang-orang terkasih yang mampu mengerti. Contoh, orang terkasih tidak harus pacar, tidak harus gebetan, tetapi bisa ibu, bapak, saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Orang terkasih adalah seseorang yang kita sayangi. Dan orang yang kita sayangi tersebut juga mampu menyayangi kita. Dalam artian apa? Menyayangi itu tidak harus dijadikan kekasih. Tetapi menyayangi itu juga dijadikan sebagai
seseorang yang mampu melindungi kita, mengayomi kita. Begitu. Ya, jelas sekali Capricorn. Kamu pernah berjuang di sini. Kamu pernah berjuang dan kamu sudah tidak mau lagi berjuang lagi. Di masa 1 sampai 15 Juli 2020, sifat kamu, hasrat kamu ingin memperjuangkan seseorang ini udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Keputusan kamu untuk single ini udah sangat kurang lebih tepat untuk kamu saat ini di masa 1 sampai 15 Juli 2020, di mana kamu akan berpikir lebih dewasa. Kamu udah pernah gagal untuk mempertahankan hubungan di sini dan kamu nggak mau lagi gagal lagi. Kamu nggak mau gagal lagi di sini. Jelas sekali situasinya. Kamu pernah sangat berusaha untuk menaklukkan, tetapi orang yang kamu taklukkan tidak pernah tahu itu, tidak bisa mengerti perasaan kamu yang seimbang di sini. Maka kamu mencoba untuk meninggalkan, atau mencoba untuk menjauhi, atau mencoba untuk melupakan di sini. Di masa 1 sampai 15 Juli 2020. Begitu Capricorn. Baik Capricorn, sekarang saya mau lihat energi kamu di deck yang lain. Saya mulai. Iya. Di 1 sampai 15 Juli 2020 jelas sekali situasinya seperti apa yang saya katakan lagi. Di sini adalah tentang bagaimana kamu harus bergerak. Kamu harus move. Kamu harus memperbaharui dan memperbaiki hidup kamu. Dengan atau tanpa kekasih. Dengan tanda kutip yaitu pacar ataupun istri atau suami di sini. Kamu bisa bergerak. Kamu bisa memperbaharui hidup kamu tanpa mereka. Karena jikalau kamu bersama mereka tetapi mereka tidak bisa mendukung kamu, tidak bisa ikut serta andil dalam diri kamu di sini, tetapi mereka hanya bisa menyakiti atau mengoverthinkingkan pikiran kamu di sini, maka tinggalkan. Jika mereka adalah beban dan itu tanggung jawab kamu, maka terus pertahankan. Karena tanggung jawab itu adalah ketika kita sudah mencintai, menyayangi, dan kita bertanggung jawab atas dirinya. Ya kita pertahankan. Tetapi kalau dia hanya menjadi beban dalam hidup kamu, hanya menjadi beban ya, tanpa tanggung jawab di sini, maka cobalah berpikir ulang untuk mau menarik dia lagi dalam hidup kamu. Begini Capricorn, ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang, dan dia sudah menjadi partner hidup kamu di sini, maka dia adalah tanggung jawab kamu. Tanggung jawab dalam mencintai, menyayangi, mengayomi, dan saling mengasihi, memberi, walau tanpa pamrih di sini. Dan ketika dia belum menjadi partner hidup kamu yang sah, hanya sebagai beban dalam hidup kamu, maka kamu lebih selektif lagi. Dan harus lebih selektif. Sisi baiknya dari dia itu apa? Pantaskah saya memperjuangkan dia? Atau pantaskah dia menemani hidup kamu? Atau layakkah dia untuk kamu perjuangkan? Dengan tanda kutip kamu perjuangkan kembali. Jika tidak, lepaskan. Posisi kamu yang single di masa 1 sampai 15 Juli 2020 itu sangat tepat sekali. Lepaskan apa yang menjadi beban kamu. Lepaskan apa yang menjadi tanggungan kamu, dalam artian di sini adalah tanggungan yang hanya mengoverthinkingkan kamu. Contoh, kamu melakukan hal-hal yang itu sebenarnya kurang penting, tetapi kamu jadikan sebagai tanggungan. Nah, itu adalah sebuah kebodohan. Apa sih Naja contohnya itu? Misalkan kamu bermain game, nah kamu punya hasrat untuk menyelesaikan game tersebut. Itu adalah salah satu dari tanggungan. Nah, game itu gunanya untuk apa sih? Kalau untuk menemani kamu, membuat kamu lebih cerdas, atau karena untuk bisa menaikkan hasrat kamu untuk lebih bersemangat dalam bekerja, menjadi selingan dalam sisi kejenuhan ketika kamu sudah lelah bekerja juga, itu boleh. Tetapi itu kalau dijadikan sebagai profesi,
Bahkan itu bukan sama sekali profesi, karena profesi adalah suatu hal yang kita geluti di situ dan itu ada lembaganya gitu. Dan kita jalankan gitu. Itu namanya profesi. Kalau cuma sebuah pekerjaan saja setiap hari-hari tanpa menghasilkan atau feedback yang baik, maka untuk apa tinggalkan? Itu contoh kecil sebagai game yang membebankan diri kita gitu. Baik, di masa single kamu ini jangan pernah kamu melakukan hal-hal yang kurang penting. Jangan pernah kamu menyibukkan diri kamu pada hal-hal yang kurang penting. Di masa 1-15 Juli 2020, energinya ketarik dari kamu Capricorn. Kamu adalah seseorang yang bisa mengawali suatu hari dengan baik, dengan pergerakan yang lebih baik di sini. Pendewasaan yang lebih baik. Ketika kamu ingin energi itu ada dan hadir dalam hidup kamu, maka lakukan. Bebaskan segala macam hal yang membebankan diri kamu di sini. Bergerak, berpikir lebih positif dan maju. Jelas sekali situasinya. Kamu udah sangat ingin bebas sekali di masa 1-15 Juli 2020. Kamu udah pernah sangat lelah dan kelelahan memperjuangkan, dan kamu udah gak mau lagi memperjuangkan hal-hal yang memang tidak pantas atau tidak layak diperjuangkan. Gitu Capricorn. Baik Capricorn, sekarang saya mau lihat energi kamu di Oracle Energy. Saya mulai. Oh, jumping card. Iya. Jelas sekali di sini situasinya tentang bagaimana kamu harus memperjuangkan hal-hal yang pantas kamu perjuangkan di masa single kamu. Di sini. Dan jangan menyia-nyiakan hidup kamu bersama atau hidup dengan orang lain yang tanpa keseimbangan atau dengan ketoksikan di sini. Sebelum kamu untuk memulai hubungan asmara baru di sini, di masa 1-15 Juli 2020, kamu disarankan untuk bisa lebih dewasa lagi Capricorn, untuk lebih bisa belajar dari masa lalu, kesalahan dari masa lalu. Apa sih yang pernah kamu lakukan? Apa sih yang menjadi kesalahan? Atau apa sih yang menjadi kekurangan sehingga hubungan kamu pernah gagal? Atau hubungan kamu kurang seimbang gitu. Nah, kamu harus lebih dewasa lagi, harus lebih mengevaluasi lagi, harus bisa lebih untuk memperbaharui hidup kamu untuk menjadikan patokan ketika kamu bersama orang lain dengan orang baru di sini, kamu bisa lebih menyeimbangkan dan membuat dia juga seimbang dengan kamu. Gitu Capricorn. Karena dalam hubungan itu butuh dua belah pihak, tidak hanya satu orang yang berjuang memberi, tetapi keduanya harus sama-sama sejalan. Sejalan dalam apa sih Naja? Sejalan dalam tanggung jawab. Sejalan dalam memberi, menerima. Sejalan dalam mengasihi, mencintai, menyayangi. Gitu. Harus seimbang dan dua belah pihak harus sama-sama berjalan. Gitu. Baik Capricorn, itu dari saya, tidak selalu resonate untuk seluruh Capricorn di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Karena ini bukan energi kamu saja, dimohon untuk bijak dalam menyikapi